3 bulan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan Cipinang cukup membuat artis ganteng Ferry Irawan menjadi lebih dewasa. Sikap dewasa itu ditampakkan Ferry ketika menghadapi hakim di pengadilan maupun menjawab pertanyaan wartawan. Kamis sore usai mengikuti sidang pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferry tak lagi berusaha menghindar ketika dicegat wartawan. Dengan tenang, ia melayani pertanyaan para wartawan perkembangan kasus yang dihadapinya. Hanya terhadap pertanyaan yang bersifat Selamat sore pemirsa, Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore hari ini. Agnes Monica berangkat ke Shanghai dan Taiwan untuk main drama seri bersama Vic Chow FC. Ferry Irawan makin dewasa semenjak bebas dari Cipinang. Dani Dewa bertemu Gus Dur untuk menyelesaikan kasusnya dengan Habib Rizik. Sementara roadshow Katakan Cinta memasuki kota Jakarta. Olivia Zalianty tak ingin disebut mendompleng popularitas Tetilis Indrianti ibunya dan Marcella Zalianty kakaknya. Keinginan Agnes Monica untuk go internasional tampaknya bukan isapan jempol belaka. 2 minggu sejak hari ini, penyanyi, bintang iklan dan pemain sinetron yang lagi naik daun itu dipastikan akan terlibat dalam pembuatan drama seri produksi Shanghai. Meskipun hanya kebagian peran sebagai bintang tamu, namun itulah jalan yang bisa mewujudkan impian Agnes berkiprah di pentas internasional. Agnes mengaku seperti mendapat durian runtuh mendapatkan kesempatan bermain di drama seri Shanghai. Apalagi setelah itu tepatnya sejak awal Mei, dia langsung menuju Taiwan di mana dia akan menjadi pemeran utama drama seri bikinan Taiwan dan drama seri tersebut akan beredar di seluruh dunia. Yang membuat Agnes bertambah senang karena drama seri itu juga menampilkan salah satu personil grup boyband ternama FC bernama Vic Chow. Kesempatan bermain produk Shanghai dan Taiwan memberikan catatan tersendiri buat karir Agnes. Seandainya pun Vic Chow batal tampil, Agnes tetap merasa puas karena dalam drama seri tersebut, Agnes akan berhadapan dengan para bintang ternama Shanghai dan Taiwan. Kamis kemarin saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta menjelang keberangkatannya ke Shanghai, Agnes mengungkapkan isi hatinya. Aku bakal syuting di sana sama orang-orang di Shanghai. Memang di sini saya baru jadi bintang tamu. Ntar yang di Taiwan baru saya jadi salah satu pemeran utamanya. Kalau di Shanghai saya cuma sekitar 2 minggu lebih. Kalau yang di Taiwan saya bakal bolak-balik terus. Ya 3-4 bulan. Bagi Agnes, perjalanan ke Shanghai dan Taiwan bukan tanpa perjuangan dan kesulitan. Dia memerlukan persiapan mental yang luar biasa. Maklum saja perbedaan bahasa saja satu masalah tersendiri. Namun berkat dukungan penuh manajemennya, ia bisa mengatasi masalah tersebut. Karena terobsesi harus main di Shanghai dan Taiwan itu, Agnes pun belajar dan kini telah menguasai bahasa Mandarin. Itu merupakan bahasa asing kedua yang dikuasainya setelah bahasa Inggris. My second language is English. So this is like my third language. Ini bahasa ketiga saya istilahnya yang saya juga masih belum terlalu lancar. Mungkin ngafalin dialognya lebih susah kali ya. Bermain drama seri di luar negeri kali ini merupakan pengalaman pertama bagi Agnes Monica. Makan asam garam di dunia sinetron dan di dunia rekaman nyanyi di dalam negeri tampaknya belum afdol bagi Agnes jika tidak pernah mencoba main di luar kandang sendiri. Kalau di Taiwan, kalau di sini kan saya jadi orang kantoran. Kalau di sana saya jadi ya maksudnya salah satu pemeran utamanya. Di sana ada 4 pemeran utama, saya jadi salah satunya. Ikuti obrolan dengan Ferry Irawan pasca bebas bersyaratnya setelah kita merecek yang berikut ini. Bintang sinetron Ferry Irawan bercerita soal penyakit yang ia derita serta kehidupannya di penjara. Kemarin kasus penipuan yang dituduhkan kepada mantan suami Audrey itu kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3 bulan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan Cipinang cukup membuat artis ganteng Ferry Irawan menjadi lebih dewasa. Sikap dewasa itu ditampakkan Ferry ketika menghadapi hakim di pengadilan maupun menjawab pertanyaan wartawan. Kamis sore usai mengikuti sidang pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferry tak lagi berusaha menghindar ketika dicegat wartawan. Dengan tenang, ia melayani pertanyaan para wartawan perkembangan kasus yang dihadapinya. Hanya terhadap pertanyaan yang bersifat teknis hukum, dia serahkan kepada pengacaranya untuk menjawab. Kalau trauma, insya Allah jangan. Karena saya juga tidak mau saya melihat ke belakang. Istilahnya, saya jadikan suatu kegagalan ini suatu pelajaran hidup buat saya. Dan mungkin saja ini kesuksesan yang tertunda buat saya. Sikap dewasa dan terbuka kembali diperlihatkan Ferry ketika ditanya cek dan recheck mengenai rencananya setelah kasusnya benar-benar selesai. Insya Allah kalau misalnya Allah mengizinkan saya juga ada rezeki, saya bisa pergi ke Tanah Suci lagi, insya Allah saya pergi ke sana. Sejak penahanannya ditangguhkan awal bulan April, kegiatan sehari-harinya lebih banyak diisi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan berkumpul dengan keluarga. Sesekali, ia memanfaatkan waktu untuk bertukar pikiran dengan pengacaranya dalam menghadapi kasusnya. Pengalaman 3 bulan di Cipinang membuat Ferry menyadari betul bahwa Tuhan tengah mengujinya dengan memberi berbagai cobaan. Ujian sebelumnya, dia pernah diserang sakit kanker pada tahun 2001 lalu, yang membuatnya hampir mati. Cobaan lain berupa perceraian dengan istrinya Audrey, padahal belum lama menikah. Tapi dari semua ujian itu, yang paling berat kasusnya sekarang. Dia dituduh telah melakukan penggelapan oleh partner usahanya sendiri. Tuduhan itulah yang menjebloskannya sampai harus menginap lebih 3 bulan di LP Cipinang. Inilah hidup. Kita hidup selama kita masih ada di dunia pasti kita menemukan suatu masalah. Dan kita tidak bisa lepas dari suatu masalah. Karena kalau kita istilahnya lepas dari suatu masalah atau kita sudah tidak ada beban masalah lagi, berarti kita sudah tidak hidup ini. Kasus itu sendiri belum selesai. Sidang-sidangnya masih berjalan. Taufik, pengacara Ferry, tetap bersikukuh kasus ini adalah kasus perdata bukan pidana seperti yang disidangkan sekarang. Grup band Dewa dituduh melecehkan Islam. Selengkapnya tentunya setelah kita recheck yang satu ini. Atraksi di atas panggung bisa membuat orang kesandung masalah. Grup band ternama Dewa tengah merasakan itu akibat menginjak gambar logo Dewa sendiri. Sialnya di gambar tersebut ada kaligrafi yang mengusik Front Pembela Islam FPI. Dedengkot kelompok musik kondang Dewa Dani Ahmad muncul di kantor PBNU di Bilangan Salemba, Jakarta Pusat semalam. Dani yang ditemani penasehat hukumnya Umar Husin mengantarkan surat berisi kronologis peristiwa yang membuat Habib Rizik, tokoh Front Pembela Islam, mensomasinya. Gus Dur menjelaskan ada sengketa pendapat antara kelompok Habib Rizik dengan Dani. Pada konser yang menjadi tayangan eksklusif sebuah stasiun TV swasta pada hari Minggu 10 April lalu, Dani disebut-sebut menginjak permadani bergambarkan lambang Dewa untuk album Laskar Cinta yang dihiasi kaligrafi bertuliskan nama Allah. FPI melayangkan somasi meminta Dewa minta maaf kepada umat Islam dan mengganti cover kaset Dewa yang bertajuk Laskar Cinta itu dalam batas waktu 3 kali 24 jam sejak hari Kamis tanggal 21 April. Atas peristiwa itu, Gus Dur meminta Dani mengirim surat kepadanya dan setelah dipelajari, mantan Presiden RI keempat itu berjanji akan berpendapat dan dikirim kepada Habib Rizik. Salahnya itu soal teknis kecil aja, yaitu bahwa ada orang katakanlah menggunakan, dianggap oleh Habib Rizik dan teman-teman itu tidak semestinya ya menggunakan lafal Allah. Udah. Ya sudah, kalau begitu ya sudah selesai, gitu aja kan. Nanti saya akan minta kepada Habib Rizik agar supaya masalah ini tidak usah dilanjutkan lebih jauh, karena ini tidak menyangkut masalah prinsipil. Berkali-kali Gus Dur mengatakan kasus Dani adalah masalah kecil. Sekarang masih berbeda pendapat karena belum duduk sama-sama.
Bahkan Gus Dur juga menegaskan, Dhani tidak perlu minta maaf kepada siapapun untuk kasus yang menurutnya tidak perlu dibesar-besarkan itu. Apa? Banyak ketidaksengajaan, Pak. Dhani yang hari ini menggelar konferensi pers untuk menjelaskan permasalahan itu, menegaskan tidak ada niat